Alhamdulillah arsyada al-ibadil ilmi wal ulama'i ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkaruhu ala tawalli ni'main wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunzi qa'ilaha minas saqa'i wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu at-qiya'i. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi al-kurama'i wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'i. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pertama dan utama sekali, marilah dalam kesempatan yang mulia ini kita memperbanyak rasa syukur serta puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena atas karunia limpahan rahmat, hidayah serta inayah Allah, kita pada siang yang berbahagia ini masih diberikan kesempatan untuk menikmati fasilitas yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu fasilitas berupa pancaran sinar matahari, udara dan lain sebagainya. Sebagai perwujudan rasa syukur kita, alhamdulillah kita bisa berhadir di masjid yang kita cintai ini dengan saudara-saudara kita seiman dan seagama dari berbagai penjuru desa, tetangga dan lain sebagainya. Salawat beriring salam mari kita sampaikan ke pangkon rohaniyah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah bersusah menuntun umat manusia dari alam jahiliyah, dari alam yang bobrok ke alam Islamiyah. Salawat berangkai salam kita sampaikan kepada keluarga dan ahli sahabat beliau, dan senantiasa juga kita sampaikan selawat salam kepada para ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin yang muktabar keduanya. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, segianya dengan melalui mimbar khutbah ini, kami selaku khatib dalam kesempatan yang mulia ini juga mengajak, berpesan kepada seluruh jamaah sekalian, terkhusus kepada diri saya pribadi, untuk selalu senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dalam arti takwa yang sebenar-benar takwa, mengerjakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah. Yang insyaallah dengan jalan takwalah kita sebagai manusia yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bisa merasakan kebahagiaan, baik kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat kelak. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dalam kesempatan yang mulia ini juga kami akan coba sampaikan khutbah yang kami beri judul kemuliaan para ulama. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang berbunyi, wal ulama'u masabihul ardi wa khulafa'u anbiya'i wa warasyatul anbiya'i, yang artinya ulama itu sebagai lampu-lampu di bumi, sebagai pengganti para nabi. Mereka adalah pewarisku dan pewaris para nabi. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dari kesemuanya ini kiranya, atau dari hadis ini kiranya kita cukup jelas bisa memahami dan mengerti bahwa ulama itu amat vital fungsinya dan posisinya dalam kehidupan umat. Mereka adalah pewaris para nabi yang bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dengan tanggung jawab itulah mereka berani berkata benar kepada siapa saja dan di mana saja, apapun resiko yang mereka hadapi. Karena semua itu adalah tugas para ulama, yaitu mereka menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Karena itu marilah kita semuanya, terkhusus yang berhadir di dalam masjid yang kita cintai ini, marilah kita menghormati para ulama dengan cara mengikuti tuntunan mereka. Apa yang mereka sampaikan, baik mereka yang mereka tuliskan di dalam kitab-kitab mereka ataupun di dalam dakwah yang mereka sampaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Akhrimul ulama'a fa innahum 'indallahi qurama'u mukramun." Muliakanlah ulama, maka sesungguhnya mereka itu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang mulia dan dihormati. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis lain, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan, "Sa'altu Jibril an ashabil ilmi faqala khumsuruzu ummatika fid dunya wal akhirah tubali man akhara fahu wa al wailu liman ankarahu." Yang artinya, aku bertanya kepada Jibril tentang para ahli ilmu. Jibril lalu menjawab, mereka adalah pelita bagi umatmu di dunia dan di akhirat. Berbahagialah orang yang mau mengerti tentang mereka, dan celakalah orang yang ingkar dan membenci terhadap mereka. Hadis ini juga menegaskan maksud daripada hadis ini yang berkata mereka itu adalah terkhusus kepada para ulama. Tentunya satu kewajiban sebagai kita umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus menghormati para ulama, patuh dan tunduk mengikuti apa yang mereka sampaikan. Saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kita semua tentunya yakin bahwa hanya para ulama yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Tentunya kita bertanya di dalam hati sanubari kita. Di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Fatir ayat 28, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u innallaha azizun ghafur." Yang artinya, sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengasih. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya harapan kita, semoga kita semua senantiasa selalu diberi taufik dan hidayah untuk mengikuti nasihat-nasihat para ulama di dalam tentu mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ilahi anta maksudi waridaka masjudi. Karena hanyalah orang-orang yang menghargai para ulama yang dapat memperoleh kebahagiaan, ketenangan lahir maupun batin. Allah Maha mengetahui segala apa yang diperbuat oleh umat manusia terhadap para ulama. Jika sekiranya terjadi suatu daerah atau suatu tempat yang penduduknya sudah tidak memperdulikan para ulama dan para fuqaha, atau hanya pura-pura mencintai para ulama, tetapi di balik itu ada maksud-maksud tertentu yang menghinakan para ulama, pasti ini tidak sama bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan jika keadaan sudah seperti ini, maka kita tunggulah saatnya. Siksa dan cobaan dari Allah pasti bakal terjadi. Di dalam kitab Irsadul Ibad terdapat sebuah hadis.
sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama'i wal fuqaha'i wa yabtalihum Allah ta'ala la bisalasi baliyatin ulhaha yarfa'ul barakata min kasbihim wasaniyatu yusallitullahu ta'ala la'alaihim sulatanan zaliman wasalisu yakhruzuna minad dunya bi khairil iman, yang artinya akan datang kepada umatku suatu masa di mana mereka lari menjauhi ulama dan fuqaha atau ahli fikih. Maka Allah menurunkan 3 cobaan kepada mereka. Yang pertama, Allah menghilangkan berkah dari usaha mereka. Yang kedua, Allah mengangkat penguasa atau pemimpin untuk mereka, seorang pemimpin yang zalim. Dan yang ketiga, mereka keluar dari dunia atau meninggal dalam keadaan tanpa iman. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, begitulah akibatnya apabila ada umat manusia sudah lari menjauhi para ulama dan para fuqaha. Fuqaha ini adalah mereka ahli fikih yang bisa menjelaskan bagaimana syarat, rukun, sunat, wajib dan lain sebagainya. Sekarang mari kita rasakan dalam kehidupan kita saat ini atau mungkin yang telah lalu. Yang pertama, bagaimana nasib seseorang yang usahanya tidak lagi mengandung berkah sama sekali. Tentu hasil usaha yang tidak membawa berkah itu bisa menimbulkan akibat-akibat yang buruk, seperti bila dimakan tidak menambah kenyang tetapi akan kadang malah mengundang berbagai macam penyakit. Jika digunakan untuk membiayai pendidikan anak, bukannya anak itu bertambah baik, tetapi malah terjadi sebaliknya. Kalau digunakan untuk sebagai modal usaha, maka usaha tidak mencapai kemajuan, tetapi malah sebaliknya menjadi bangkrut dan sebagainya. Ini semua bisa terjadi akibat dari hasil usaha yang tidak mengandung berkah dan tentunya telah menganggap enteng para ulama. Yang kedua, bagaimana nasib masyarakat atau rakyat yang hidup di bawah seorang pemimpin atau penguasa yang zalim. Penguasa-penguasa yang sudah tidak lagi memperdulikan amanah yang dibeban kepadanya. Tentu saja keadaan seperti ini akan menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat dan rakyat. Mereka selalu dibayangi rasa ketakutan dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, bagaimana nasib seseorang yang mati dalam keadaan tanpa iman? Sungguh tentunya ini sangat menakutkan. Sebab kesengsaraan yang akan menimpa pada dirinya tentunya akan bukan lagi bersifat sementara, tetapi akan sengsara di akhirat untuk selama-lamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya harapan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih khusus kita yang berhadir pada saat ini melaksanakan perintah Allah, yaitu mendirikan salat Jumat secara berjamaah di dalam masjid yang kita cintai. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang betul-betul menghormati, mematuhi apa yang disampaikan para ulama-ulama. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bencana-bencana yang diterangkan hadis tadi tentunya akan terjadi, mungkin sudah terjadi.
di saat umat manusia tentunya telah melupakan agamanya, sudah lari dari para ulama, sudah membenci para ulama. Mereka saling menggunjing, mengumpat para ulama. Buya Sipolan, Syekh Sipolan, dan lain sebagainya. Maka tunggulah kesengsaraan akan kita dapat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi harapan kita semua, mudah-mudahan kita mohon dengan kerendahan hati, kita yang berhadir di dalam masjid ini adalah orang-orang yang tergolong para pencinta para ulama dan bisa mengamalkan dan menjalankan perintah baginda Rasulullah dan bisa sebagai ujung tombak para Rasulullah saat ini adalah mereka para ulama. Demikianlah khutbah kita pada siang yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat, menjadi ilmu, juga menjadi motivasi, dorongan, semangat untuk meningkatkan ibadah kita, introspeksi diri kita, sejauh mana kekurangan dan kelemahan baik ibadah vertikal maupun horizontal yang selama ini kita lakukan, baik hubungan kita sesama manusia maupun hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi arsala bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu kulli asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa rasulillahi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatan syamil alim wa qurratu warham wa anta khairul